Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk membawakan materi pertama, saya persilahkan kepada Sri Nur Halifah Ramadhani. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Pengertian istilah. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitution, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah masyrutia. Fungsi konstitusi secara umum. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindung dan tersalurkan. 2. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. 3. Fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. 4. Fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. 5. Konstitusi berfungsi sebagai perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ridwan. Baik, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menurut Thomas Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, atau man is a wolf to this fellow man. Artinya yang kuat mengalahkan yang lemah, lalu timbul pandangan belum omnium contrast omnes, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antar sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Beberapa ilmuwan berkomentar tentang sifat tugas atau otoritas. Salah satu yang paling penting adalah pendapat Montesquieu bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 jenis kekuatan yang harus dipisahkan secara ketat. 3 jenis kekuatan adalah: yang pertama, kekuasaan membuat peraturan perundangan atau legislatif. Kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam bukunya Staatsrecht Overzij. Ia membagi kekuasaan menjadi 4 macam, yaitu: pertama, pemerintah atau Bestuur; kedua, perundang-undangan; ketiga, kepolisian; dan keempat, pengadilan. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Sri Nur Halifah Ramadhani untuk membawakan materi. Ada beberapa hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, yaitu: pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kedua, hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, memuat cita-cita dan asas-asas ideologi negara. Dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
dinamika pelaksanaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Kedua, periode berlakunya Konstitusi RIS 1945 pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Ketiga, periode Undang-Undang Dasar Serikat 1950, 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Keempat, periode kembalinya Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1966. Kelima, periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Keenam, periode transisi 21 Mei 1998 sampai dengan 19 Oktober 1999. Yang terakhir, periode Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 1999, tahun 1999 sampai dengan sekarang. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Anissa Cikal Rambo Basai untuk membawakan materi. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR pada tahun 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. 2. Perubahan kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR pada tahun 2000, tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. 3. Perubahan ketiga Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR pada tahun 2001, tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2002, tanggal 1 sampai 8 Agustus 2002. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat menunjukkan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan dari materi
tersebut adalah konstitusi adalah implementasi dari aturan hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Konstitusionalisme menciptakan situasi yang dapat meningkatkan rasa aman karena pembatasan pada otoritas pemerintah yang sebelumnya didirikan. Nah, itulah materi yang sempat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.